Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi. Ya, semangat Ibu ya. Semangat ya. Jadi alhamdulillah kita dapat berkumpul pagi hari ini. Sudah jam berapa? Jam 10 ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu alhamdulillah terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di Elzata. Jadi ini kajian yang keberapa Bu? Kedua ya, insya Allah nanti kita ada kajian-kajian selanjutnya, kita sinergi sama Elzata. Alhamdulillah kemarin kita juga sinergi dengan Elzata di acara tablik akbar. Mungkin sini Bu ada yang ikut kemarin tablik akbar di Masjid Al Akbar dengan Ustaz Abdul Somad ya. Jadi kemarin kita alhamdulillah event ya bersinergi dengan Elzata juga, mengundang Ustaz Abdul Somad, Ustaz Salim Afillah, Ustaz Lukman Hakim dan Ustaz Habib Habib Anis. Nggih, Habib Anis. Jadi mungkin kemarin yang mengikuti acara kita di Masjid Al Akbar, yang kebetulan juga insan mandiri Bu. Jadi kantor kita nih di Masjid Al Akbar bagian utara. Mungkin jenengan sudah ada yang tahu nggih? Ada yang tahu Bu ya, insan mandiri nggih? Nggih, kebetulan kantor kita di sebelah utara Masjid Al Akbar. Jadi insan mandiri ini baru, umurnya masih muda. Ya, kita masih muda, umur kita baru 2 tahun Bu. Jadi junior betul. Jadi kantor insan mandiri di Masjid Al Akbar Utara nomor 3, kita lembaga sosial, jadi izin kita di dinas sosial, ya bergeraknya untuk kemanusiaan, untuk adik-adik yatim duafa, khususnya kita memang bergerak untuk adik-adik di bidang pendidikan lebih utamanya, kemudian di kemanusiaan, juga untuk di ekonomi. Kalau di kemanusiaan yang pasti sering kita dengar di Palestina sana Bu ya. Jadi kemarin kita sebenarnya untuk kemanusiaan waktu tablik akbar itu alhamdulillah kita bisa untuk menghimpun berbagai dari muhsinin ya. Waktu acara tabligh akbar insya Allah kita dalam waktu dekat juga akan berangkat Bu untuk ke Palestina. Ya mohon doanya. Nanti insya Allah dari insan mandiri juga ada yang berangkat ke sana. Dalam dekat ini memang sulit untuk masuk ke Gaza Bu ya. Seperti itu untuk kemanusiaan. Kemudian untuk di di ekonomi juga kita bergerak di ekonomi juga membantu UMKM, bunda-bunda yatim, yang mana tidak hanya adik-adik yatimnya tapi bunda-bunda yatimnya juga ibu-ibu. Jadi kita bagaimana memperdayakan bunda-bunda tangguh. Bunda-bunda tangguh seperti itu. Jadi bunda-bunda tangguh ini kita tidak hanya berikan saluran tangan, tapi kita juga perdayakan bagaimana bunda-bunda ini tangguh untuk melewati masa-masanya seperti itu. Khususnya nanti juga kita tidak hanya untuk sosial kemanusiaan, juga insan mandiri ini juga bergerak untuk di kegiatan-kegiatan dakwah seperti itu yang kemarin kita udah jalankan di safari dakwah, yang salah satunya itu Ustadz Abdul Somad bintang utamanya seperti itu. Insya Allah kedepannya seharapannya Elzata juga support kita di bulan Agustus, bila tidak ada ini ada acara besar gitu ya untuk kajian akbar juga. Ibu-ibu siap ya datang Bu ya bersama Elzata. Jadi nanti tinggal hubungi aja Bu Laila nanti ya. Bu Aziza. Jadi silakan nanti kita undang khusus untuk member-member. Iya, kita spill boleh dikit ya rencananya Bu ya. Semoga rencananya. ya. Di sini insya Allah pada tahu semua lah ustazahnya, Ustazah Oki Stiana Dewi ya. Ya siap Bu ya, kita datang semua nanti ya insya Allah. Nanti saya hubungi nanti lewat membernya, nanti lewat Bu Ustazah Azizah. Oh ya Bunda Azizah ini. Jadi nanti insya Allah member dari Elzata khusus kita berikan seat khusus nanti ya. Jadi dari buat member Elzata, karena kita sudah bagian keluarga Bu. Kita di sini sinergi sudah insya Allah sinerginya berkelanjutan sama Elzata. Jadi memang Elzata ini salah satu brand yang mensupport kita ya, jadi sangat mensupport, khususnya Bu Laila ini juga donatur kita Bu, donatur rutin kita. Alhamdulillah ya. Jadi Bunda Laila ini memang muhsinin ya, salah satu muhsinin kita yang di insan mandiri alhamdulillah. Jadi kedepannya insan mandiri juga akan bersinergi lagi. Nanti insya Allah saya harapannya ibu-ibu di sini semoga lancar terus rezekinya, berkah hidupnya, lancar hidupnya dan tenang hidupnya ya. Kita inginnya seperti itu Bu ya. Hidupnya kita tenang, pulang kita ke Allah juga tenang seperti itu Bu ya. Seperti itu. Ya jadi nanti
akan disampaikan oleh Bunda Heni Mahwati setelah ini. Ya, mempersingkat waktu saja, karena nanti ada tanya jawab Bu, ada door prize. Siap-siap Bu ya? Kita sudah siapkan door prize, jadi Ibu harus semangat. Semangat Bu? Semangat. Ya, jadi itu aja yang saya bisa sampaikan. Nanti ada door prize nih. Jadi Ibu siap-siap dicatat Bu ya. Dicatat poin-poinnya. Udah dapat ya materi? Iya. Sambut. Belum. Oh iya, nggak apa-apa nanti disampaikan mungkin Bunda Hemi tidak aja, support. nggak perlu dibuka Bu. Ya, nggak usah dibuka, nggak usah. Nanti cukup didengarkan aja, nanti siap-siap ditulis saja seperti itu. Ya, itu aja dari saya. Semangat besok kita siapkan diri kita untuk acara pagi hari ini. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bunda Hemi kami persilahkan. Enak yang itu Bunda. Oke, siap. Berdiri enggak apa-apa Ibu? Oke, siap. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Azizah dari Elzata, kepada teman-teman Insan Mandiri yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk bisa sharing bareng ya di kajian pada pagi hari ini gitu. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Syukur ya, kita panjatkan kehadirat Allah sehingga pada pagi hari ini di cuaca yang cukup syahdu gitu ya, mendung-mendung gimana gitu ya, sungguh enak sekali buat tarik simut lagi gitu ya. Gitu tadi, waduh ini enak banget ini kayaknya buat bersantai apalagi di hari Minggu gitu ya. Dan alhamdulillah lagi sampai di sini ternyata bunda-bundanya senior ini, masya Allah luar biasa ini semangatnya ini ya. Nah jadi saya mau oh iya tetap ada kakak yang muda ya. Jadi wah ini kayaknya saya nguyai segoro koyo niki. Baik, tema yang saya angkat kali ini adalah sebenarnya kemarin Bu Azizah itu ini ya meminta saya itu ini enaknya terkait dengan parenting atau kemudian tahun baru Islam ya gitu ya. Nah kayaknya kita padukan aja lah ya gitu. Oke, ibu-ibu sekalian sudah terbiasakah untuk membuat planning resolusi tahunan? Tidak pernah ya? Oke. Air mengalir ya Bu? Air mengalir, baik. Terus terang mengalir gitu ya. Tapi ya mengalir aja gitu ya. Gitu. Tapi ternyata memang ketika kita menuliskan apa itu resolusi kita 5 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, itu ada yang namanya resonansi. Jadi kalau dalam ilmu psikologi itu ada yang namanya resonansi. Ketika kita menuliskan hal itu, insya Allah di alam bawah sadar kita, kemudian di alam semesta yang tentunya atas izin Allah itu akan mempermudah kita untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Tentunya diikuti dengan usaha begitu ya, seperti itu. Oke, baik. Mungkin sebagai awalan silahkan ibu-ibu bawa handphone atau mungkin bawa catatan boleh. Silahkan mungkin ibu-ibu tuliskan 5 tahun ke depan itu resolusi yang ingin saya capai apa? Hal-hal apa yang ingin saya capai gitu ya. Gitu. 5 tahun ke depan. Gitu. 1 tahun ke depan aja. Nah, nanti akan kita turunkan jadi 1 tahun ke depan. Begitu. Monggo silahkan. Ini waktu yang tepat karena apa? Ini adalah tahun baru, jadi saatnya untuk membuat resolusi baru, begitu. Boleh di handphone, boleh di... Monggo silahkan, boleh di handphone. Karena sekarang handphone itu sangat penting ya. Lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone pun juga ada. Nah. Tapi hati-hati Bu, banking sekarang itu banyak ke hacks ya. Iya.
Jadi kalau bisa sih mungkin ada yang tidak usah terhubung dengan mobil bengkel gitu. Karena kemarin teman itu sampai hampir 100 juta hilang dalam waktu berapa detik. Betul. Apa kemudian yang ditulis di situ itu silahkan 5 tahun ke depan terkait mungkin kesehatan, terkait dengan finansial, terkait dengan sosial, terkait dengan apa lagi? Body goals misalnya, terkait kesehatan begitu. Boleh, ada yang sudah selesai? Pakai handphone, makanya memang kemana-mana terbawa gitu ya. Bisa dilihat lagi mungkin seperti itu. Oke, sudah. Ada yang mau menyampaikan? Barangkali ini door prize-nya boleh langsung keluar nggak? Langsung keluar aja ya. Ada yang mau menyampaikan? Baik. Ini Bu Sri ini dari mana? Sepertinya Dari Bangkalan Madura. Masya Allah, luar biasa. Ini nyampe nggak ya? Oke. Bangkalan ya. Datang waktu UAS yang di Perak. Oh, yang di Peraknya lebih dekat soalnya ya. Alhamdulillah. Yang di Al-Akbar karena ada kegiatan. Atau mungkin ini lebih jauh, nggak? Sama aja. Oke. Tidak, Bu. Resolusi saya untuk 5 tahun ke depan, karena saya ada usaha di alat tulis Ibu. Kemudian alat tulis saya ini masih 1 lantai. Jadi saya berencana untuk relokasi dan memperluas usaha alat tulis saya. Masya Masya Allah. Mohon doanya. Ya. Kita doakan bareng-bareng ya, apa yang dicita-citakan tercapai. Oke, baik. Terima kasih. Boleh mungkin satu keluar door prize-nya, Mas Alif. Boleh, Bu ya. Oke, karena sudah bersedia untuk terpagi ya kan, terjauh ya mungkin ya. Terjauh ya, Bu ya. Karena luar pulau, luar kota, luar provinsi. Masya Allah, luar biasa. Jadi ini ya, Dokumentasi ya. dokumentasi? Oke. Iya. Tis. Siap-siap Bu, door prize selanjutnya Bu ya. Nanti dulu di sini dulu ya. Oke. Sini udah. 1, 2, Ditunggu dulu. Bentar Bu ya. Kenapa kemudian membuat tujuan itu menjadi sebuah sesuatu yang penting begitu ya? Jadi karena kita mau menyampaikan terkait dengan meaningful parenting, gitu, ya. Jadi kita punya visi 5 tahun ke depan itu apa? Kemudian nanti diturunkan menjadi 1 tahun, dari 1 tahun kemudian menjadi 6 bulan, dari 6 bulan menjadi bulanan, kemudian jadi pekanan, akhirnya jadi kegiatan sehari-hari gitu. Begitu. Nah, ini kenapa penting? Karena apa sebenarnya itu meaningful
parenting gitu ya. Ketika kita ngomongin meaningful, itu artinya adalah sebuah memiliki kesadaran penuh gitu ya. Meaningful itu kesadaran penuh. Jadi meaningful parenting itu adalah pola asuh yang dilakukan dengan kesadaran, tujuan yang jelas, dan nilai-nilai yang mendalam, sehingga memberi dampak positif jangka panjang bagi perkembangan anak baik secara emosional, spiritual maupun sosial. Maksudnya di sini adalah bahwa waktu kita mengasuh anak itu tidak hanya sekedar membesarkan, tapi bagaimana kemudian kita mengasuh anak itu dengan hati kita, kemudian dengan visi yang jelas, kemudian tujuan yang jelas juga gitu ya, agar anak itu tumbuh menjadi manusia yang utuh. Maksudnya manusia yang utuh itu adalah bahwa anak itu tidak ya hanya fisiknya aja yang tumbuh, tapi adalah bagaimana bisa bahagia, cerdas, dan juga cinta kepada Allah. Artinya ada 3 hal di psikologi itu ya. Ada kolbunya dapat, gitu ya. Artinya dia takwa kepada Allah, cinta Allah, gitu ya. Fikriyahnya dapat, di ilmu pengetahuannya dapat, dia artinya cerdas, gitu ya. Dan juga dia tampakkan dalam kesehariannya, gitu, bahwa dia itu terlihat memang bahagia, gitu. Seperti itu. Bu di sini anaknya sudah ada yang kuliah atau mungkin sudah punya cucu barangkali? Sudah punya cucu, masya Allah, masya Allah. Ibu-ibu di sini ya semangatnya ya. Oh oke. Ya. Mungkin nanti bisa diterapkan di cucunya, gitu ya, atau mungkin nanti bisa berdiskusi dengan putra-putrinya bagaimana kemudian mereka harus mendidik anak. Karena memang mendidik anak itu berbeda ya, antara anak di usia 0 sampai 7 tahun, dari 8 ke 14, dari 15 sampai ke 18 sampai 21, itu kan berbeda ya. Karena kalau 0 sampai 7 tahun ya, kita mendidiknya itu ya menjadikan dia seperti raja, dilayani, kemudian apa-apa kemudian dipenuhi. Berbeda kemudian ketika di 7 tahun kedua. 7 tahun kedua anak-anak itu seperti tawanan, jadi memang harus keras begitu. Makanya kemudian ketika di usia 10 anak tidak sholat, itu wajib untuk dihukum. Nah, dihukumnya pun dalam Islam juga tidak asal hukuman ya. Ada tempat-tempat yang memang itu khusus, yang itu tidak membahayakan bagi mereka gitu ya. Di kakinya, tidak di kepala atau di tengkuknya begitu ya. Gitu. Ya luar biasa ya Islam dalam mengatur semua itu. Nah, ketika anak-anak itu sudah mulai remaja, jangan diperlakukan terlalu dimanja gitu ya, atau kemudian sangat didikte gitu ya, karena mereka merasa aku ki wis gede kok jadi atur-atur gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita menjadikan dia kawan, jangan sampai kemudian dia itu tidak percaya lagi dengan kita, tapi ceritanya kepada kawannya gitu, seperti itu. Nah, Islam itu kan di surat At-Tahrim ayat 6, ada yang hafal? Mas Alif hafal? Oke. Artinya adalah peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya apa? Yang didahulukan di sini adalah peliharalah, kok susah ya? Peliharalah dirimu. Artinya diri kita dulu yang dipelihara. Artinya beresin dulu diri kita, baru kemudian anaknya. Ya memang kemudian tidak kemudian bisa 100% begitu ya, tapi bagaimana kita berjalan beriringan. Tapi hati kita itu juga harus kemudian diperbaiki. Diri kita jangan bosen-bosen untuk terus memperbaiki diri, kemudian baru ke keluarganya kita, seperti itu. Jadi memang
Di Quran pun disampaikan bahwa bukan keluarganya dulu, tapi diri kita sendiri. Kalau ibu-ibu, kalau di pesawat itu kan, kalau pramugarinya menyampaikan itu kan yang harus diselamatkan adalah dirinya dulu kan, baru kemudian anaknya begitu ya, atau teman sebelahnya gitu ya, karena memang ya mungkin sesuai dengan ini begitu ya, seperti itu, bahwa kemudian kita harus beresin diri kita gitu ya. Jadi ibu-ibu mungkin di sini dalam rangka ke situ juga ya. Oke. Quran surat An-Nisa 9, dan orang yang lemah di belakang mereka, khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, di sini artinya bahwa ketika kita punya keturunan itu diharuskan gitu ya untuk kemudian membangun generasi. Jadi kayak teman-teman di Palestina itu luar biasa ya, anak-anak muda jihadnya luar biasa gitu ya. Sepertinya kita perlu belajar dari bunda-bunda yang ada di sana begitu ya. Bagaimana kemudian menanamkan ketaatan, bagaimana cinta kepada Allah gitu ya. Nah, itu yang kemudian diharapkan oleh Allah, bahwa kita punya generasi itu yang memang luar gitu. Artinya bukan yang menye-menye begitu. Iya, banyak laki-laki itu yang kemudian lebih gemulai begitu ya. Memang itu sebenarnya sudah dikondisikan lama dan baru kemudian berefek seperti sekarang. Oke. Boti. Pun di setiap ada pertanggungjawaban atas pimpinannya. Jadi jangan kemudian aku loh bukan pemimpin. Tapi setiap diri kita itu adalah pemimpin. Siapa yang dipimpin? Nah, minimal kita mimpin diri kita sendiri, gitu. Kalau di keluarga, ibu itu adalah madrasah pertama. Ibu itu adalah gurunya. Tapi kepala sekolahnya siapa? Ayah, ya. Jadi memang peran ayah itu perlu juga. Tapi di sini tidak ada ayah kecuali 1, 2, 3. Gitu. Jadi, ya itu ya Bu ya. Mungkin sekarang itu banyak juga kemudian yang membuat sekolah ayah tentang keayahan itu mulai sekarang alhamdulillah mulai dibangun, karena terkadang ayah itu aku loh golek duit, masa ya kan nganu bocah-bocah, kan nggak seperti itu sebenarnya konsepnya ya gitu. Karena memang kepala sekolah itu ada suami, kemudian istri itu guru yang kemudian mendampingi anak-anak setiap hari. Tetap yang pertama itu adalah ayah gitu. Jadi ya tugas ibu juga adalah memimpin anak-anaknya juga, bagaimana kemudian membimbing, mendampingi gitu ya, bukan seperti itu. Kemudian dari tujuan dari meaningful parenting ini gitu ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa yang pertama itu adalah menanamkan. Jadi tentang ketauhidan harus ditanamkan sejak dini. Karena kemudian anak-anak itu ketika tauhidnya benar gitu ya, dia itu nggak akan mencuri walaupun ada kesempatan untuk. Bagaimana kemudian dia tidak melakukan sebuah korupsi gitu ya, ketika ada kesempatan itu, karena memang dia ada keyakinan bahwa dia dilihat oleh zat yang memang tidak terlihat. Nah itu berarti tauhidnya sudah benar gitu. Nah sehingga ketika tauhidnya benar, anak-anak itu akan menjadi ya pribadi yang tadi bertakwa. Ketika ada sesuatu yang membuat dia berkesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, bermaksiat gitu ya, dia tidak akan melakukannya karena memang penanaman akidahnya sudah benar gitu.
Yang kedua itu adalah bagaimana kita membentuk karakter yang ada di anaknya begitu ya. Karakter si lidahnya terus tadi itu PR besar bagi begitu. Akhirnya akan menjadi generasi yang bagi umat. PR-nya luar biasa ya Bu ya. Sehingga itu akan bisa menjadi amal jariah untuk si orang tua itu sendiri gitu. Karena memang salah satu hal yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal adalah doa anak soleh. Gitu. Ya, sudah saya sampaikan bahwa kita di sini itu ketika kita menjadi itu tidak hanya juga generasi. Membesarkan itu apa? Ya udah saya kasih makan, sekolahkan yang terbaik gitu ya. Dan gini, bunda-bunda sekalian, saya manggilnya apa ya? Bunda-bunda sekalian ya. Kita itu menganggap ketika kita sudah sekolahkan anak di sekolah terbaik, keislamannya bagus, itu akan terbentuk anak yang luar biasa. Enggak, Bu. Tetap tugas dan peran orang tua itu penting begitu. Karena memang sekolah itu ya bersinergi dengan orang tua. Ketika kita serahkan sepenuhnya ke sekolah, ibu-ibu pernah sekolah Islam, bullying juga banyak gitu ya. Bahkan ada narkoba ada gitu ya. Di pondok pun gitu ya. Di pondok ada yang generasi pelangi pun juga ada gitu ya. Generasi yang berantemnya luar biasa juga ada gitu ya. Ya karena memang kembali lagi bahwa peran orang tua itu penting dan mendidik anak itu golden age anak kalau menurut psikologi itu di 0 sampai 5. Jadi penanaman di 0 sampai 5 tahun itu adalah suatu hal yang sangat penting. Begitu. Karena memang disitulah kemudian sebenarnya manusia yang dilahirkan itu kan sesuai dengan fitrah ya. Yang dimaksud fitrah di sini kalau menurut Albert Bandura di psikologi itu kita seperti kertas putih yang kosong, tidak ada isinya. Tapi bukan begitu konsep fitrah yang dimaksud dalam Islam. Dalam diri kita itu sudah terinstal sesuatu yang baik gitu. Ketika kita sesuai dengan fitrah, kita itu akan berjalan dengan baik gitu. Mungkin ibu-ibu bisa cermati ya, ketika ada bayi baru lahir, pasti sebelum subuh dia sudah bangun. Ya, fitrahnya memang seperti itu. Karena dia memang harus bangun untuk tahajud, membangunkan orang tuanya. Nah, aduh aku cek ngantuk. Akhirnya anak tidur lagi. Akhirnya apa? Fitrahnya tercoreng. Karena memang anak-anak dilahirkan secara fitrah ya, salah satunya itu gitu. Tadi ya kembali ke besar. Tentu fokusnya di kebutuhan dasar dan pertumbuhan fisik anak tanpa mengembangkan karakter visi hidup gitu. Jadi memang sebagai orang tua memang ngobrol dengan anak, visimu apa, mau di seperti apa gitu ya. Itu harus memang ditanamkan sejak dini seperti itu. Lah terus nek wis kebacet ya opo gitu ya. Ya mulai pelan-pelan kemudian kita tumbuhkan itu bersama begitu. Ketika belum ada, kalau di sini ada yang ikut Institut Ibu Profesional? Enggak ya? Kalau di Institut Ibu Profesional itu ada pelatihan yang namanya membangun visi bersama.
sayang gitu. Karena memang akan tadi yang seperti saya akan berbeda apa yang harus kita lakukan ke anak di usia 0 sampai 7 gitu ya, 7 tahun berikutnya dan juga 7 tahun berikutnya. Kalau memang ternyata misalnya anakku tuh udah usia 18 tapi fitrah keimanannya itu belum benar gitu, berarti memang harus berawal lagi dari 0 ke 7, apa yang harus di perbaiki. Jadi kalau 0 ke 7, ketika kita 0 ke 7 itu kita tidak boleh menyampaikan yang namanya neraka kalau menurut ilmu fitrah ya. Jadi yang disampaikan itu, bentar ya, ada hal teknis nih. Ganti mas. Oh ganti. Tunggu dulu ini berarti. Oke, jadi itu ya Bu ya. Akan berbeda di setiap masanya gitu. 0 sampai 7 itu memang kita sampaikan yang baik-baik, bahwa kita dikasih nikmat Allah mata, kita dikasih nikmat hidung, kita dikasih nikmat kaki. Baru setelah itu ketika di usia 7 ke 10 itu baru kita boleh ngomongin terkait dengan neraka gitu. Seperti itu. Oke. Monggo silahkan. Oke. Tidak apa-apa. Alhamdulillah ini ada yang borong ya. Setelah ini ibu-ibu mau borong juga ya Bu ya. Ada diskonnya loh. Oh, ada voucher diskonnya juga ternyata. Baik. Oke. Ya tadi. Oke. Ini sampai berapa? Sampai 11 ya? Oke, 5 menit lagi ya Bu? Oke. Masih 5 menit lagi. Oke, fine. Kalau Baik. bisa ya Bu ya. Oke. Sampai jam berapa Bu dikasih kesempatan? 10.40 ya. 11 Bu ya? 11 ya, oke. Baik. Pertanyaan. Baik, peran orang tua ketika apa namanya? Atau ditambah? Kita mendidik anak, kita punya peran. Peran kita tadi yang saya sampaikan ya. Kita sebagai madrasah pertama. Kita itu murabi. Bagaimana kita menyentuh hati anak kita? Bagaimana kita membimbing dengan hikmah, sabaran, kasih sayang gitu ya. Jadi kita tidak hanya mengatur perilakunya, tapi kita mendampingi. Gitu ya. Yang perlu diingat adalah ketika kita mendidik anak, itu kita adalah mendampingi, bukan mendikte. Jadi kita harus tahu kelebihan anak kita itu apa, kekurangan anak kita itu apa. Masih banyak ya di Indonesia ini yang katanya salah jurusan. Kenapa? Lah wong tuaku pengen aku nang kedokteran nih, padahal aku sukanya fashion. Gak nyambung gitu ya. Ya, kok ketawa? Oh. Dokter, lima anak dokter semua. Masya Allah, waduh. Wah, kok tepat ini? Masya Allah. Gimana sih Mbak, ya kan? Pertimbangannya apa, ya kan? Cari kerjaan gimana, pengalaman dokter, ya dokter aja. Oh gitu ya. Oke. Siap. Tapi Nah. ikhlas kok semuanya. Oh, nah itu beda lagi ketika kita kemudian bisa mengarahkan, kemudian kamu loh nanti bisa jadi dokter yang juga pengusaha misalnya gitu kan. Gitu. Kamu bisa jadi dokter tapi juga bisa jualan baju sesuai fashionmu di fashion gitu. Ya nggak masalah, artinya ada komunikasi di situ kan gitu. Gitu. Itu kita juga sebagai uswah hasanah, artinya jadi contoh dalam ibadah, akhlak, tutur kata, gitu ya. Karena keteladanan itu lebih kuat, lebih hebat dibanding nasihat.
Ya, anak itu melihat apa yang dia lihat sehari-hari. Terus gak nang masjid kono, dia masih nonton TV, ya kan? Gitu. Artinya ayo ke masjid bareng-bareng, ayo baca Quran bareng-bareng gitu ya. Gitu. Nah, selain itu kita juga menjadi pendidik akhlak. Ajarkan kejujuran, sopan santun dalam interaksi sehari-hari gitu. Jadi orang itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan akhlak anak, dan contoh dari sesuatu yang penting seperti itu. Oh, tinggal 1 menit, Pak. Ditambah. Ya, Bu, santai aja ditambah. Oke, ya. Anak itu adalah amanah spiritual. Artinya apa? Bahwa secara spiritual gitu ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan kepada terima. Mana kemudian kita mengembalikan anak kita gitu ya kepada Allah selaku pemiliknya itu dalam keadaan terbaik gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengembalikannya dalam keadaan terbaik? Ya memang prepare-nya harus dari jauh-jauh hari, karena memang akhlak yang baik itu tidak dibangun dalam 1 hari, tapi emang dari awal sampai ke sini begitu. Seperti itu. Gitu. Di An-Nisa ayat 9 tadi yang seperti saya sampaikan, bahwa hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Jadi orang tua itu adalah arsitek peradaban. Artinya dia itu yang membangun peradaban. Dia yang membangun anak, dia yang membangun peradaban mulai dari rumah. Gitu. Karena bagaimanapun anak kita nanti itu akan menjadi bagian dari masyarakat. Ya kan? Kita akan bangga ketika anak kita itu bisa berbagi sesuatu yang lebih di dunia kemasyarakatannya, seperti itu. Nah, ketika anak itu tidak dididik gitu ya, baik, jadi bukan penyelesai problem solver di masyarakatnya, tapi malah jadi masalah nanti bisa jadi di masyarakatnya. Nah, memang tugas orang tua adalah bagaimana kemudian membangun anak itu agar bisa bermanfaat lebih untuk orang lain. Saya cukup tertarik ya dengan cara mendidiknya Gen Halilintar. Ya, itu ibu 11 anak tanpa pembantu gitu ya. Dan setiap pagi itu ada yang namanya iya, semacam rapat pagi. Jadi pengisian ruqyah itu setiap subuh. Jadi memang wajib setiap 5 waktu itu berjamaah, dan ketika habis subuh itu ada morning briefing namanya. Nah, di morning briefing itulah kemudian bapaknya siapa namanya? Ya. Ya. Bapak Halilintar itu kemudian menanamkan akidahnya, akhlaknya, sampai kemudian muncullah sosok-sosok ya seperti itu ya, seperti Atta kemudian dan saudara-saudaranya gitu ya, di tengah terpaan seperti itu tetap kemudian di jalan yang masih cukup positif seperti itu. Karena memang itu dibangun setiap harinya. Saya yakin ibu-ibu di sini juga sudah menerapkan itu, dan insya Allah nanti kedepannya akan lebih baik lagi gitu ya. Bagaimanapun tadi ya yang 5 tahun ke depan itu silahkan mungkin bisa di breakdown lagi di rumah,
bagaimana kemudian menjadi 1 tahun, bagaimana kemudian jadi 6 bulan gitu ya. Biasanya itu dibagi dalam 4 poin ya. Jadi secara finansial seperti apa, ibadahnya seperti apa, sosial seperti apa, kesehatannya seperti apa. Finansial itu jadi kalau bisa yang disampaikan itu memang benar-benar bisa terukur. Seperti Bu Sri tadi kan sudah disampaikan bahwa akan relokasi, pindah ke yang lebih besar lagi. Itu bisa terdefinisi gitu ya. Kalau membahagiakan orang tua gitu ya, biasanya kan gitu. Membahagiakan orang tua yang seperti apa gitu ya. Misalnya menghajikan atau kemudian membelikan apa seperti itu ya. Gitu. Karena memang pada dasarnya kan setiap anak pengen membahagiakan orang tua ya. Tapi yang lebih spesifik itu apa gitu. Mungkin itu. Oke. Dulu. Pertanyaan barangkali? Oke, door prize. Baik. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayah. Tadi kan mempertanyakan mengenai konflik kemauan antara keinginan seorang anak dan visi orang tua. Tadi kan belum dijelaskan mengenai solusinya. Jadi mungkin dari pemikiran orang tua kan sudah melewati dan melalui pemikirannya mau jadi anak ini mau jadi dokter gitu. Sedangkan anak mempunyai keinginan lain. Nah itu kan tadi masih belum dijelaskan mengenai solusinya seperti apa. Oke, tadi sepertinya sudah saya sampaikan ya bahwa kemudian itu adalah bagaimana kita berdiskusi, gitu ya. Bagaimana kemudian orang tua bisa legowo terhadap pilihan anak dan anak bisa mengkomunikasikan pilihannya ke orang tua. Kalau memang masih agak susah, cari win-win solutionnya gimana. Tadi misalnya kedokteran nih, padahal dia suka fashion. Ya udah, oke, aku turutin orang tuaku, kemudian jadi dokter gitu ya. Kemudian aku nanti sejalan dengan itu aku buka bisnis juga di fashion, misalnya seperti itu. Gitu. Ya intinya ada komunikasi sih di situ. Bagaimana kemudian cari win-win solutionnya seperti apa. Di orang tua tidak terlalu keras, di anak juga bisa berdiskusi. Gimana Bu? Pengalaman saya sih sebenarnya. Monggo. Wah, subhanallah ini. Ini bukan pertanyaan sih sebenarnya. Ya, monggo. Wah, luar biasa loh. Beginilah langsung pengalaman ini. Atau Bu Sri nanti bisa juga diskusi kayaknya. Saya sih punya anak 2 tapi cewek. Alhamdulillah saat ini yang pertama sudah kerja, lulusan dari apoteker. Sekarang menjabat apoteker di klinik PNY Sidoarjo. Yang nomor 2 perawat. Alhamdulillah insya Allah tahun ini sudah mau selesai. Ini lagi skripsi. Dulu memang awal dia memang berontak dengan apa yang keinginan saya. Itu keinginan ibu semua. Semua keinginan saya, karena saya memang pinginnya anak saya jadi maksudnya di bidang kesehatan semuanya. Dua-duanya itu sebenarnya tidak ada fokus untuk di situ. Tapi saya berusaha dengan ikhtiar saya berdoa anak saya mudah-mudahan bisa ngikutin saya gitu. Tapi ya gitu, tuntutannya saya berat. Yang masuk di farmasi itu dari SMP langsung ke RSAL. Saat itu saya dituntut. Saya mau keinginannya mama, asal ketika nanti saya kena DO, jangan salahkan saya, karena ini keinginannya mama. Oke. Saya bilang, ancaman kamu saya terima. Saya bilang gitu, ancaman kamu saya terima. Enggak apa-apa kamu kena DO, saya bilang gitu. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah dalam 1 tahun itu kan ada evaluasi. Alhamdulillah nilainya terbaik di RSAL itu. Oh berarti dia nyaman gitu kan. Saya bersyukur dalam hati, waduh doa saya terkabulkan oleh Allah. Karena
takutnya kalau kena DO saya harus kembali lagi. Saya harus bingung mau cari sekolah mana lagi karena dia kan nggak ada bidang di farmasi itu nggak ada. Awalnya memang susah, nggak mau saat apa ini masuk itu daftar apa uji ya apa itu namanya itu dia lari, ada tes itu dia lari, padahal tesnya dia itu masuk 5 besar dari 600 siswa yang diterima DE urutan 5 besar. Padahal itu mungkin jawabnya juga asal-asalan ya, dia nggak masuk. Mungkin bisa jadi ya. Tapi saya nggak doa terus saya tahajud apa pokoknya saya berusaha anak saya bisa masuk di farmasi. Alhamdulillah sampai saat ini dia nyaman dan ranking itu nggak pernah turun di level A terus dari mulai SMA sampai sekarang kuliah nggak bisa masuk UNER ya sudah minta jalur mandiri. Saya nggak mau karena saya hitung-hitung biaya kok sama dengan yang swasta. Akhirnya saya masukkan Widya Mandala. Oke, kalau kamu mau Mandala monggo. Yaitu akhirnya sampai sekarang saya lulus S1 saya tanyain kamu mau nerus profesi atau mau kerja. Aku mau lanjutin profesi lu, berarti arek ki nyaman. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Terus yang kedua juga gitu. Berontak dia masuk itu padahal masuknya di masuk di Poltekkes jalur nilai. Nggak pakai tes jalur nilai. Itu juga gitu, anaknya nggak maunya di kuliah UNER atau pokoknya kampus-kampus yang itu. Nggak mau, udahlah ikutin mama, kamu mau ambil jurusan apa kalau kamu nggak mau kesehatan, saya bilang gitu, atau mau bidan atau apa. Ya udah wes akhirnya nurutin kemauan saya. Berontak Bu, jadi udah masuk itu berontak, dia nggak mau masuk. Waktu ospek itu nggak mau masuk. Aduh ya Allah, doa saya. Akhirnya keluar, nggak mau ngikutin, minta jalur mandiri. Kalau kamu memang mau jalur mandiri monggo silakan, tapi mama nggak mau biayain. Ancaman saya, kamu nggak boleh kerja. Jangan sekali-sekali cari kerja di luar. Kalau kamu nggak mau nerusin kuliah di Poltekkes, berhenti. Udah kamu tenangin pikiran kamu. Ya memang itu ya, saya kadang egois juga ya saya. Gimana Kak ini? Egois juga saya. Anak harus menurut orang suara. Tapi kan saya boleh, saya introspeksi, saya sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Itu kan berarti tapi alhamdulillah saat ini anak saya juga yang dua-duanya, yang nomor 2 juga kok mulai Nyaman. ya itu tadi mungkin dia juga takut juga kalau aku nggak boleh kerja terus aku mau kuliah sendiri biaya pakai apa, mungkin gitu ya. Ancaman saya tak gitu kan. Terus tak ancam aja udah, kalau kamu memang nggak mau kuliah nerusin di kesehatan di perawat karena bla 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 tuntutannya katanya singkai angkatan bla bla sudah, ya udah nggak apa-apa kamu berhenti, tapi aku nggak mau biayain kamu jalur mandiri. Saya dari dulu nggak suka jalur mandiri, saya bilang gitu. Ya aku kerja, monggo kalau kamu mau kerja pergi dari rumah kalau kamu mau kerja. Saya gitu kan, saya nggak suka. Iya, saya gitu Bu sama anak. Dengan versi anak. Iya. Orang tua lebih tahu, ya kan? Iya. Orang tua lebih tahu. Apa? Kalau dia kerja Suka beneran dia. bakalan ngawur, nanti dia nggak mau kuliah, sudah terima uang, nyaman dengan uang, dia nggak mau kerja, kamu nggak mau kuliah kan? Saya tahu, ya itu akhirnya kalau kamu mau mama nggak bisa biayai mandiri, tapi kamu asal nggak usah kerja. Kalau kamu mau les monggo, tapi jangan sekali-sekali kamu kerja. Saya bilang gitu. Kalau kamu nggak mau kerja, ya udah turutin mama, masukin aja itu Poltekkes di situ perawat. Saya bilang gitu. Ada ancaman pergi dari rumah. Iya, kamu pergi dari rumah nggak tahu ikut siapa. Saya bilang gitu Bu. Ya jujur, anak saya mungkin Iya, takut. saya lebih mengerti ya Jam. anaknya. Jadi itu sempat 2 hari dia nggak pulang. Saya bingung sendiri nggak pulang gitu. Aduh, anak cewek ya kan? Iya cewek. Bingung sendiri saya nggak pulang. Saudara-saudara tak telepon kalau teman-temannya. Iya Bu ada di sini. Alhamdulillah udah biarin aja dia tenang di situ. Ya karena dia nggak mau ngelanjutin di Poltekkesnya itu. Dia pengennya ya kuliah-kuliah yang biasa-biasa karena ya mungkin nanti lingkungannya kan bisa happy apa. Kalau di Poltekkes kan tidak. Dia kan kayak
apa ya, kayak stan gitu kan, harus apalah gitulah. Dia kan nggak mau anaknya seperti itu, pengennya happy ini gitu. Saya nggak mau, saya tahu dunia luar kayak apa. Itu aja. Udah, kamu mau nurutin mama atau kamu pengen sukses atau kamu pengen nggak karu-karuan gitu aja. Kalau saya memang orangnya kejam, tapi kan bukan terus harus apa, enggak. Begitu anak itu ya saya ya udah, saya ngelendek kayak gitu ya. Alhamdulillah dengan apa ya, campur tangannya Allah, akhirnya saya membuatkan hasil yang bahagia juga, walaupun dulunya sempat kontras dengan anak-anak dua itu yang nggak mau masuk kesehatan, tapi saya berusaha untuk pengen orang tua itu masuk kesehatan gitu ya. Wis pokoknya kesehatan, entah dokter entah apa, wis saya maunya wis pokoknya masuk kesehatan, karena nanti biar kerja itu ya juga dia bisa enak gitulah. Ya alhamdulillah, itulah pengalaman. Ya Itu Bu, anaknya kemudian berdamai dengan permintaan orang tua, keinginan orang tuanya itu. untuk yang pertama itu udah 1,5 tahun. Di waktu yang di farmasi itu, awal anak yang pertama itu memang kan dia nggak mau di basicnya farmasi, dia maunya kayak ya ilmu-ilmu biasa gitu ya. Itu dia dalam 1,5 tahun sekolah di farmasi itu, saya nurutin aja, yes, tak turutin gitu. Soalnya saya selalu mikirnya ini tuntutan dari saya, jadi saya nggak mau menuntut dia, nggak mau memaksa dia. Pokoknya intinya jalanin aja itu. Jadi saya pantau, terus saya pantau 1,5 tahun baru dia cerita evaluasi dengan saya, Ma ternyata itu enak ya Ma, gini. Oh iya tadi alhamdulillah gitu. Terus ini aku rankingku di level A terus. Ya alhamdulillah, berarti kamu kan nyaman toh. Terus saya sempat nyindir gitu aja dulu kamu sempat mama kamu ini nggak bisa apa gitu, sekarang kamu nyaman kan? Iya Ma, tidak. Makanya orang tua itu nggak bakalan untuk menjerumuskan anak itu, enggak, saya bilang gitu. Tapi kadang anak aja yang nggak mau memahami apa kata orang tua. Anak sekarang kan gitu ya Bu ya, maunya sendiri ya gitu lah. Bukan passionnya Bu. Yes, itu tadi saya kadang kalau ngelihat orang-orang ya teman-teman cerita gitu kan, walah ya respon. Pengalamannya sama gitu ya. Iya. Kalau yang kedua berapa lama Bu? Yang kedua ini agak lama Bu, karena anaknya agak keras dan dia itu punya keinginan sendiri gitu. Kalau yang pertama kan masih ada rasa nurut dengan orang. Kalau yang kedua ini wah nggak bisa banget ini. Tambah berontak ya. Iya. Enggak juga gitu loh. Tambah berontak. Jadi saya harus benar-benar ekstra suap dengan yang nomor 2 itu. Baru ini tuh di semester 3 kalau nggak salah itu. Semester 3 itu dia baru bisa untuk menerima diperawatnya itu. Sama berarti 1,5 tahun ya. Iya. Ya mau 2 tahunan Okay. itu. Ya mau 2 tahun, yang nomor 3 ini paling lama. Tapi saya sabar, sudah nggak mau, karena tuntutan dari saya jadi nggak mau menuntut kembali gitu loh. Nggak menekan, saya udah karepmu wes mau apa karepmu, pokoknya kamu mau kuliah di perawat itu kamu terusin. Kan sayang banget gitu loh, dia diterima dengan jalur nilai, dengan urutan yang lah kok mbok sia-sia, padahal yang lain itu harus nunggu banyak ngantri yang ditolak. Saya masukkan kayak gitu nggak mempan Bu, nggak mempan, urusannya itu kan udah kayak gitu, malah saya bilang saya sabar. Ibu memang nakes kok mengarahkan anak ke. Saya orang biasa Bu. Orang biasa. Saya orang biasa. Karena orang biasa pengen anaknya nakes. Tapi banyak teman-teman yang anaknya masuk nakes. Iya, Saya orang iya. biasa, saya orang pengusaha biasa, wira swasta. Ya itulah pengalamannya. Ini berbagi cerita aja sih Iya. Bu. Oke. Ya. Si orang tua ya Dek. Nah, ya, ini versi orang tua yang luar biasa. Versi saya agak keras Bu. Iya. Jadi memang ketika ada pemaksaan tentunya akan ada ini ya, konflik. Nah, konfliknya sampai 1,5 itu. Nah, bagaimana kemudian bisa meminimalisir konflik itu, yaitu diskusi itu tadi. Tapi kalau ibu ini kan luar biasa kuatnya gitu kan. Jadi anaknya harus nih gitu. Gitu makanya 1,5 tahun anaknya baru kemudian bisa berdamai begitu. Gitu. Ya memang butuh proses nantinya. Akan ada proses. Gitu. Oke, dopresnya 2 langsung ini Bu. Iya. Luar biasa pokoknya.
apalagi ada yang tanya lagi? Ini 1, 2 ya berarti. Iya. Oke, barangkali ada pertanyaan lagi. Ya sekalian saya tanya dia. Oh gitu. Enggak ya, ayo langsung aja. Ada lagi? Kalau tidak, gantian Mas Alif yang bertanya. L ya. Oh, L. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke. Ada yang mau didiskusikan atau mungkin sharing? Monggo Ibu. Sharing session mungkin. Ya, itu Ibu yang pakai baju pink. Silakan Ibu maju ke depan nggak apa-apa, kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eri. Saya mau sharing ya. Anak saya yang pertama itu dari kecil itu kan dirawat sama ibu saya. Kerja kan seperti itu. Sampai akhirnya mungkin dalam pembelajaran itu saya kurang dekat sama anak saya. Sekarang SMK, nah ini saya kayak problem itu sulit mengatur anak saya. Jadi terkadang itu saya pinginnya mengarahkan anak saya A, karena ibu saya jadinya tidak kontra sama kayaknya marahin, malah saya malah saya bertengkar sama ibu saya seperti itu. Mungkin karena ibu saya beranggapan gitu sama sama ibu saya. Oh gini, kayak sepertinya itu enggak perhatian sama anak saya, padahal saya itu selalu memantau dari jauh gitu loh. Bagaimana solusinya? Karir. Ada yang mau berbagi dulu? Ada yang mau berbagi dulu mungkin? Ada yang punya pengalaman dengan yang sama dengan Ibu Eri. Mungkin ada yang mau sharing. Iya, memang itu banyak dialami juga ya oleh ibu-ibu yang punya peran ganda gitu ya, ibu tangga sekaligus wanita karir, dan kemudian dititipkan ke orang tua. Terkadang konfliknya itu justru lebih banyak ke ibunya nantinya, ke mbahnya sama si ibu ini gitu. Ya memang kenapa kemudian bonding itu perlu ditanamkan sejak awal begitu ya gitu. Bagaimana kemudian solusinya? Ya mungkin mulai sekarang mulai dibangun bondingnya Ibu, bagaimana mendekati si anak itu. Kemudian jangan lupa doakan terus anak tadi seperti Bu Yuni tadi ya, bahwa kenapa kemudian anak-anaknya kemudian luluh itu juga dibantu dari doa itu gitu. Jadi banyak berdiskusi dengan anak, kemudian diskusi dengan ibu gitu ya, karena memang ya gap generation itu selalu ada, bahwa pikiran orang tua dengan generasi setelahnya itu pasti akan berbeda gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita bisa berkomunikasi gitu sih mungkin. Dan yang terpenting itu tadi Bu, doa ya, insya Allah banyakin doa gitu ya, tirakat untuk anaknya begitu, agar bisa dilembutkan hatinya, dilembutkan hati ibunya juga gitu. Karena memang usia-usia SMK itu adalah usia-usia yang biasa untuk kemudian tidak mau nurut, aku ki wes gede, ojo mbok atur gitu. Ya memang ya dimaklumi aja, wajar aja gitu ya, bahwa memang kondisinya memang lagi seperti itu. Jadi dibantu dengan doa aja. Itu sih Bu. Ada lagi? Terus silakan, masih ada dua door prize. Satu lagi dong, kan satunya udah Ibu. Oh iya sudah ya, satu lagi Bu. Satu lagi ya Bu, silakan, boleh sharing, boleh bertanya. Bunda-bundanya silakan. Ya kalau nggak ada nggak usah dipaksakan Mas. Apa saya yang bertanya? Oke, boleh Mas Alif boleh bertanya.
Oke, ada yang mau sharing lagi? Pengalaman. Atau mungkin istri saya mau bertanya? Ada istrinya Pak Ali di sini. Oke, kalau gitu saya yang bertanya. Ali nggak nanya-nanya. Ali mau nanya. Apa ya? Tanya apa ya? Saya bertanya langsung ya. Oke. Nanti istrinya Pak Ali yang jawab. Ya, ini Bu. Jadi saya ini termasuk pengantin baru gitu ya. Iya, jadi saya ini banyak belajar dari ibu-ibu semua. Makanya kemana-mana dibawa gitu ya. Iya, jadi saya ini tujuannya juga belajar sama. Jadi saya belajar dari ibu-ibu guru, mbaknya semua, dan ibu-ibu tadi juga. Di sini kita nggak cuma belajar apa namanya tentang bagaimana pola asuh ya yang ideal. Jadi kita nggak cuma ideal aja Bu, tapi kan beda-beda ternyata. Setiap orang tua itu punya polanya masing-masing ya, seperti tadi diceritakan itu. Nah sini kan pengantin baru ya Bu ya. Ya tadi orang tua ini apa namanya jadi apa ya? Saya juga kan apa ya punya orang tua tinggal satu ya, tinggal ibu saya sendiri. Jadi bagaimana jadi saya posisinya sekarang bisa jadi seorang kakak, bisa jadi seorang bapak gitu juga di keluarga saya. Kebetulan saya dari Lombok Bu ya, dari Lombok kebetulan sini merantau. Udah sejak SMP saya merantau ke Jawa. Jadi di sini saya belajar ya pertama studi ya sedikit cerita. Yang saya mau tanyakan di sini bagaimana seperti kalau orang tua yang ideal itu seperti apa sih Bu? Jadi terkadang tadi ada yang diceritakan orang tua tuh yang tadi seringkali anak yang sekarang anak muda seperti kita ini wah itu gak sesuai dengan ilmu parenting Bu, ya kan seringkali nggak ideal. Di TikTok saya ngelihatnya nggak kayak gitu ilmunya gitu loh, akhirnya kan berontak di situ Bu. Jadi kayaknya kita juga nanti yang mau akan jadi orang tua ini kayaknya perlu tahu juga gitu, jadi orang tua yang iya, jadi standarisasi sekarang tuh TikTok ya, TikTok atau apa gitu kan. Jadi orang tua yang ideal seperti apa sih Bu gitu. Kadang karena anak-anak muda sekarang tuh seringkali melihat review-review TikTok gitu, apa bahasa-bahasa psikologis gitu yang di apa TikTok seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa tanyakan seperti itu. Terima kasih. Ini ditanyakannya bukan ke saya tapi ke ibu-ibu. Oh, ya. Boleh ibu-ibu juga kita saling sharing. Menurut Iya. ibu-ibu, ibu yang ideal, orang tua yang ideal itu seperti apa? Ada yang mau? Sono training ke KDM kan. Lagi viral ya, KDM, TikTok juga itu ya. Monggo, ada yang mau bisa membantu Mas Alif untuk menjawab pertanyaannya? Iya. Silakan Bu. Monggo. Saya butuh ilmunya. Monggo. Atau mungkin ibu barangkali monggo. Kan bercucu loh. Masya Allah, luar biasa. Tapi ya alhamdulillah ya, dulu kan anak saya itu kan mungkin remaja zaman dulu ya. Masa zaman dulu. Katanya tuh nasihatnya tuh gampang-gampang. Oke. Dan kita itu misalkan ini ya, kalau suami istri kan kadang cekcok gitu ya. Jadi kalau kita lagi nggak enak itu jangan diperlihatkan ke anak juga kan, termasuk itu. Terus kita juga ngasih contoh yang baik. Tapi kebetulan saya dulu itu single parent waktu anak saya dua-duanya itu single parent. Jadi saya cari nafkah sendiri sampai akhirnya dua-duanya sudah alhamdulillah sudah sukses semua. Dan Di usia berapa Bu putranya single parent? yang nomor 1 itu sudah lulus kuliah. Terus nomor 2 masih SMA. Oke. Alhamdulillah sudah dua-duanya ya, alhamdulillah sudah ya bukannya sudah sukses. Ya memang kekuatan doa seorang ibu ya. Jadi ketika anak saya lagi ujian saya puasa. Terus ketika anak saya pas hari lahirnya itu loh Bu, itu saya puasa gitu. Jadi ya
akhirnya anak itu nggak bandel gitu loh. Jadi kita sambil puasa sambil berdoa supaya ya tirakatnya itu kuat. Sampai sekarang pun masih tetap saya jalankan. Meskipun Masya Allah. anak sudah berkeluarga gitu. Memang itu kunci utama. Kunci utama doa seorang ibu. Doa, tirakat, ya. Iya. Sholat malam. Sholat malam itu kuncinya situ. Jadi ketika sulit itu banyak-banyak berdoa lah Bu, pokoknya. Terus ya dengan kekuatan doa itu akhirnya anak-anak itu juga nurut terus gitu. Tapi memang mungkin beda generasi beda ya Beda. Memang gampang dulu itu. Kalau sekarang anak sekarang bangun tidur sampai ya. paling cucu jenengan Bu. Ganti cucunya Ganti cucu lah, ini ganti cucu ini yang nomor 1 kan sudah SMP kelas 2. Ya kan. Itu ya. Ya, ini tantangannya di cucu ya. Akhirnya si anak ini kalau subuh, ayo sholat subuh. Muteran bulet sudah keluar kembali lagi turu loh guys. Jadi kan kebetulan sekarang saya kan sudah pensiun ya. Jadi saya di rumah itu sendiri. Akhirnya saya sekarang bersama dengan anak saya yang di nomor 1 yang di Surabaya. Jadi sekalian ngawasi cucu-cucu saya itu. Yang nomor 2 itu kelas 2 SD. Handphone juga Bu. Handphone juga. Tapi masih nurut karena perempuan. Terus yang nomor 1 itu PAUD. Itu juga gitu, kalau bangun pegang tab terus Tapi akhirnya mungkin namanya apa sekarang generasi apa? Alfa. Alpha. Kalau dulu generasi milenium ya. Iya. Milenial. Milenial, Sekarang Gen Z, Alpha. Alfanya mau berakhir saya kita Yes, pokoknya 25. 25 Alfa. Iya. yes, pokoknya Beta. mendidik anak itu ya sampean sama istri sampean harus berjuang. Maksudnya ya diselingi ya pendidikan juga tirakat juga banyak-banyak doa gitu. Buat calon ibu ya kan, calon ibu rumah tangga, calon istri, calon suami, apa sebenarnya tirakat sama doa ya. Iya, betul. Iya, intinya Apapun yang banyak-banyak terjadi di tirakat akhir dan zaman doa pun, untuk anaknya doa. sukses, supaya sukses. Tanpa doa nggak bisa. Sama wetonnya ya Bu ya. Iya. Saya lu nggak ngerti weton Ya itu saya. tergantung masing-masing Kepercayaan. kepercayaan Oke. orangnya. Tapi kalau saya sudah berkeyakinan seperti itu, saya setiap anak saya ujian, saya puasa gitu. Terus Iya. bahkan ya alhamdulillah sampai sekarang itu ya puasa Senin Kemis, pokoknya gitu. Meskipun anak sudah selesai ya, sudah berumah tangga, tetap kita juga karena memang tugas orang tua untuk mendidik sudah selesai. Tapi misalkan anaknya, misalkan si suami istri, si suaminya tugas di bawah, kita juga banyak-banyak doa, lindungi kan. Jadi kan nggak putus-putus doa seorang doa orang ibu itu nggak putus-putus. Jadi Betul. jangan dikira anak wis mari wis berumah tangga wis selesai kan, bukan. Tapi tetap tetap berdoa. Itu kuncinya Mas. Iya. Mungkin sampai masih ibaratnya masih Awal. awal. Jadi itu masih awal ya Masih fresh. masih semangat Masih semangat-semangatnya. Ya, luar biasa ya. Ada lagi Bu? Sudah itu Oke. saja dari saya. Ya, memang kekuatan doa itu luar biasa ya. Doa kemudian diikuti tadi ya puasa gitu ya. Tidak harus di wetonnya Ibu. Jadi ya puasa ya ketika ada ujian atau memang kalau Rasul itu kan mengajarkan di Senin Kemis. Daud ada sih Daud. Nah, kalau Daud lebih tinggi lagi ya boleh puasa Daud boleh gitu. Ayamul Bid 13, 14, 15 bulan Hijriah itu. Gitu. Kalau memang belum bisa Senin Kemis ya Kemis dulu, nanti ditingkatkan seperti itu sampai kemudian kalau Daud itu luar biasa sebenarnya, sehari puasa sehari enggak. Iya, Daud itu berat, makanya tingkatan tertinggi, makanya Rasulullah mengajarkannya di Senin Kemis karena tahu bahwa tidak semua umatnya itu nanti akan bisa untuk puasa Daud itu, gitu. Makanya kalau di sekolah anak saya itu di SD ya,
Itu kelas 4 itu ada yang namanya tahajud call setiap hari Kamis sekaligus puasa sunnah. Jadi Kamis itu semacam agak diwajibkan untuk puasa gitu. Jadi memang ditanamkan seperti itu gitu. Mungkin bisa diterapkan juga di keluarganya ibu-ibu misalnya begitu. Kalau memang belum bisa, misal Senin Kamis dulu. Kalau seminggu sekali belum bisa, ya minimal sebulan sekali gitulah. Minimal kita ada arahan ke sana, kemudian ditingkatkan dan ditingkatkan lagi. Yang terpenting kan itu gitu. Mungkin itu nggih, ibu-ibu. Oke, ada titipan dari Mas Alif bahwa silahkan dibagikan. Di situ ada barcode, bisa di-scan untuk diisi. Itu adalah review dari acara parenting kita hari ini. Kalau ada yang bingung bisa saya bantu. Nanti kita review, maksud dari review itu untuk kedepannya, bagaimana masukan untuk acara kita ke depan, insya Allah biar zata lagi Bu ya. Ya boleh. Jadi mau tema apa ini nanti berkesinambungan, ada parenting jilid 2. Seperti apa kok? Ada yang mau dibantu ya Bu? Misalkan bingung untuk barcode, scan barcode. Sepertinya ibu-ibu sekarang udah ahli juga kok scan barcode itu. Karena kalau belanja Kalau di rumah makan juga scan barcode. Iya, Biasanya kiris, iya. Iya, itu sama dibuka di Google, mungkin di Google Lens, di Google Chrome pojok kanan atas itu ada lambang kamera, itu bisa bisa dibantu mungkin kakak-kakak. Ya, setelah kita nanti dibagikan door prize, kemudian ditutup, terus foto. Ya, monggo Bu Eri dan Bu Bu Ami. Bu Eri sampun untuk reviewnya. Oke, monggo bisa ke depan barangkali. Oh, boleh. Siap. Kita bisa kunjung ke itu ya, pondoknya Ustadz Salim Afilah di Jeddah, itu kan bagus ya. Itu boleh. Ya. Mas Alif tolong dicatat. Ibu itu butuh healing ya. Jadi tidak hanya cuma di Elzata, tapi kita harus keluar. Gitu. Insyaallah. Ya paling dekat ke Pacet gitu lah ya. Kalau berkesinambungan nanti dibikin silaturahmi. Elzata Ini ya. Insan Mandiri. Oke. saya sudah pensiun tapi komunitas saya buat. Oh, iya. Semuanya ini. Tapi tetap healing yang lain juga ya. Iya. Emang kalau ibu pensiun tuh biasanya itu agenda selanjutnya adalah healing, dan healing. Kalau yang sudah, Bu Ami sama Bu Eri mungkin bisa ke depan untuk terima door prize-nya biar bisa jalan bareng. Nampil di dalam Bu ya. Ini yang paling jauh berarti Bangkalan ya? Masya Allah. Yang Uti cuma saya ya, mungkin grup. Ada tadi Uti, oh iya ya. Saya paling kita palingan. Terus kita ada foto bareng ya. Sudah ada yang bisa itu? Yang sudah bisa diisi langsung. Mas, harus seperti ini.
sudah semua? Sudah semua. Sami-sami. Mas Alif mau memimpin doa, monggo. Oh gitu ya? Iya, Oh, iya. Ya, alhamdulillah Ibu, pada pagi hari ini kita sudah bisa melaksanakan, semoga acara ini bisa semakin membawa kita semangat yang hati kita lebih tenang, lebih nyaman ke depannya. Insya Allah tidak hanya ibu-ibu aja yang kita undang, anak-anaknya juga ya. Ya insya Allah nanti saya jadi pemateri. Amin. Nanti yang belum nikah diajak menikah anak-anaknya, ayo nikah ya. Yang mbak-mbaknya yang belum nikah ya segera nanti diatur ya waktunya, nanti segera dipertemukan ya Allah SWT. Amin amin. Ya, Nanti juga anak-anak kecil juga. Anak-anak kecil juga. Kajian anak. Kegiatan anak-anak kecil juga. Insya Allah. Mewarnai nanti. Mewarnai atau apa nanti kegiatan kita ada insya Allah. Berkisah. Ya, berkisah ada kalau kita ada namanya safari berkisah Bu ya. Untuk anak-anak kita datangkan pendongeng dan sebagainya itu. Kemudian ada nanti insya Allah ada acara bismillah nikah, yes, pengetahuan. Kemudian nanti ibu tadi bilang ada healing Bu ya. Ya healing, kita ini perlu healing Bu ya. Enggak cuma belajar, kita belajar sambil healing. Nanti insya Allah nanti ada Quranic adventure gitu, insya Allah ya. Masya Allah. Nanti kita mau ada di mana Bu, enggak request ya, nanti tinggal ngomong aja Bu ya. Ya nanti untuk anak-anak muda nanti insya Allah ada kita acara bismillah nikah ataupun nanti kegiatan-kegiatan mental health yang lain ya. Insya Allah kita sinergi juga nanti sama Elzata insya Allah. Ya mari kita sebelum acara ini sekedar menginfokan insya Allah bulan Muharram ini kita bulan-bulan anak yatim Ibu. Sebelum kita berdoa, jadi kita nanti belanja bareng anak yatim insya Allah acara di waktu dekat ini untuk sebelum back to school Bu ya. Anak-anak ini insya Allah ya kita nanti insya Allah ada acara belanja bareng anak yatim, kita beri semangat motivasi untuk adik-adik yatim ya seperti saya nih adik yatim. Jadi nanti kita insya Allah memberikan donasi pendidikan ataupun nanti kita berikan tas, alat tulis Bu Sri juga seperti alat tulis gitu Bu ya. Ya kita sangat memberikan peluang buat ibu-ibu semua di sini yang sebagai muhsinat yang menginginkan untuk bersinergi sama insan mandiri, kita belanja bareng insya Allah untuk kebutuhan sekolah adik-adik yatim kita yang membutuhkan untuk alat-alat tulisnya, untuk tasnya, kemudian untuk kebutuhannya nanti insya Allah masuk sekolah dalam waktu dekat Juli udah masuk Bu ya, betul ya? Ya liburan anak-anak udah libur Bu, betul ya? Sudah masuk waktu libur ya insya Allah pertengahan Juli kita ada belanja bareng anak yatim. Nanti ibu-ibu yang ingin menghajatkan berdonasi untuk adik-adik yatim bisa lewat kiris kami atau menghubungi di brosur yang saya berikan tadi situ, nanti ada nomor saya di belakangnya Ibu. Atau mungkin nanti silaturahim langsung ke kantor kita di Masjid Al-Akbar bagian utara. Ibu pasti udah tahu lah kalau Masjid Al-Akbar ya? Ya tahu insya Allah. Sering kesana Ibu ini. Ya alhamdulillah nanti yang jauh-jauh Bu Sri boleh nanti hubungi saya Bu, silahkan. Atau mungkin nanti ibu-ibu yang lain di Mojokerto, dari Mojokerto Bu ya? Enggak. Ya Ibu, nanti silahkan hubungi saya yang menginginkan untuk di situ sudah tertera, dibaca saja untuk program kita. Ya, insya Allah nanti membawa keberkahan buat kita semua, meluaskan rezeki kita semua. Karena kalau kata orang sedekah itu menolak bala, betul Bu ya? Betul ya, insya Allah. Semoga rezeki Ibu semua lancar semua. Mari kita berdoa sebelum kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim bima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri bi nuril azim hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma zubna Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Karim, berikanlah kemuliaan pada kami ya Allah, berikanlah kami ketabahan, berikanlah kami kesabaran ya Allah, tanamkan di dalam hati kami rasa ikhlas menerima atas apa yang Kau takdirkan kepada kami ya Allah. Berikanlah kami rasa tenang, rasa nyaman, rasa kebahagiaan yang Engkau telah berikan pada kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Bila dalam hati kami masih terdapat rasa dendam, rasa perasaan kecewa, rasa perasaan yang masih tercela menurut-Mu ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Allah, lepaskanlah beban-beban di hati kami, pikiran kami, di fisik kami. Berikanlah selalu kesehatan-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi wasilah untuk bertemu-Mu ya Allah dengan dalam keadaan tenang ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemuliaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, terima kasih. Nanti ibu-ibu yang belum mendapatkan door prize nanti saya kasih door prize dari Insan Mandiri. Iya. Nanti ibu-ibu nanti datang aja ke mbak-mbaknya di belakang yang belum dapat door prize ya. Ya semoga cukup ya. Nanti kita berikan sedikit pegangan yang belum dapat untuk door prize dari Elzatanya. Ya nanti bisa dilanjutkan setelah ini foto bareng ya. Kita foto bareng ibu, nanti dokumentasi biar nanti dokumentasinya bisa disebarluaskan ya, sebagai dokumentasi bahwasanya kita udah melakukan kegiatan. Terima kasih. Jangan lupa ibu, di sini belum ada yang follow Insan Mandiri ya. Nanti follow di IG-nya mbak-mbak, ibu-ibu follow insanmandiri.id ya, yang belum follow. Itu untuk websitenya atau TikToknya nanti Yayasan Insan Mandiri. Ya silakan. Oh ya, sekedar memperkenalkan ya, kita jadi Insan Mandiri itu ada grupnya Bu. Geraha Insan Mandiri, kantornya di Al-Akbar, ada travelnya Bu. Barangkali mau naik haji Bu atau umroh ya silakan. Semoga Allah panggil semuanya nanti ke Baitullah ya Bu ya. Ada Nurul Haisata, ada Mabruh Mandiri kita di lantai 1. Di lantai 2 tuh ada Akikoh Mandiri yang mau berakikoh cucunya atau anaknya dan sebagainya. Ataupun nanti ada mau catering Bu, mengadakan acara, ada Mitra Yatim Mandiri kita. Nah di lantai 3-nya kita sendiri Bu, Insan Mandiri. Lantai 4-nya itu ada tempat hall meeting, barangkali nanti kita kegiatannya di sana Ibu, boleh. Nanti ada hall kami. Kemudian di lantai 5 yang buat healing-healing Ibu, tadi yang mau healing bisa ke kafe kita Ibu ya. Ada ke kafe kita di Wedang Langit, di rooftop ya, nanti pemandangannya bagus kalau malam itu, nanti view-nya langsung ke Al-Akbar. Tapi Ya, untuk pertama perkenalan mungkin gratis ya. Oh, gratis Bu ya. Ya, pasti nanti ada inilah, ada voucher diskon ya Bu. Khusus untuk member Elzata. Iya, nanti kita bisa acara juga nanti di sana Bu. Boleh. Nanti kita atur untuk acaranya apa, judulnya, atau melanjutkan untuk parentingnya kita tadi. Sebenarnya Ibu Hemi sudah mempersiapkan 5 bab ya. Berapa? Iya. 5 ya. Ini baru Jangan. satu bab belum selesai sebenarnya karena waktunya terbatas seperti itu. Nanti kita sharing session, makanya perlu tadi ibu-ibu mohon izin nanti diisi reviewnya ya. Kita butuh saran untuk perbaikan, untuk saran untuk kajian seperti apa yang diinginkan ibu semua. Itu aja dari saya. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kita langsung tukar fotoannya ya. Foto bersama ini. Di mana? Di sini?